Matsuyama Aki Matsuri. Kastil berusia ratusan tahun. Kehangatan Dogo Onsen. Keramat tamahan geisha, Yurukyara Mika. Bersama Minanti Rohanta dan Hiroaki Kato. Inilah Moments of Happiness in Ehime. Setiap musim gugur di Jepang biasanya ditandai dengan adanya rangkaian festival budaya atau yang dikenal dengan nama Matsuri. Salah satu festival yang dilakukan di prefektur Ehime ialah Matsuyama Aki Matsuri. Festival kali ini hanya menampilkan 7 mikoshi atau rumah dewa dari 7 kuil di kota yang berbeda di prefektur Ehime. Sebelum ditampilkan, mikoshi tersebut dimurnikan terlebih dahulu di kuil Isaniwa di Dogo Matsuyama. Festival ini akan melakukan Hachi Awase terhadap mikoshi yang ada. Hachi Awase adalah pergerakan 2 mikoshi yang saling bertabrakan. Tadi kan agak diadu gitu ya, beradu itu kenapa? Itu untuk menyemangati dewa. Pertama menyemangati dewa, untuk memicu adrenalinnya dewa. Kalau dewa semakin semangat, berarti dewa semakin menyebar keberuntungan untuk penonton dan juga yang bawa mikoshinya. Tabrakan mikoshi ini ternyata juga diartikan sebagai sikap doa agar panen melimpah serta meningkatkan kekuatan Tuhan. Dogo Aki Matsuri. Sudah selesai? Sudah selesai. Sudah selesai. Nah, kalau menurut aku, ini tuh mirip kayak cap gome, Hiro-san. Kamu nggak tahu? Di Jakarta belum pernah lihat. Nonton. Jadi itu acara biasa sehabis Imlek sama membawa apa sih namanya, kan kalau di sini mikoshi. Kalau cap gome itu joli. Sama-sama rumah untuk dewa. Gitu. Tapi perbedaannya di sini kan ada yang menaik tuh diadui. Nah, kalau cap gome enggak. Gitu. Mereka hanya dibawa saja. Tapi bentuknya kayak mikoshi. Mirip ya? Tapi kan kalau ini bentuknya sama semua. Kalau joli itu beda-beda. Di Matsuyama, ibu kota prefektur Ehime, terdapat sebuah benteng atau kastil yang telah berusia ratusan tahun dan masih utuh hingga sekarang. Di hari yang berbeda, aku dan Hiro mengunjungi kastil tersebut yang bernama Matsuyama Castle atau Matsuyama Jio. Karena berada di puncak Gunung Katsuyama di ketinggian 132 meter di atas permukaan laut, maka wisatawan dapat trekking atau naik menggunakan ropeway dan chairlift. Kita mau ke Matsuyama Castle. Iya, naik chairlift. Let's go. Wisatawan yang berkunjung tidak perlu khawatir terjatuh saat menaiki chairlift ini karena di bawahnya terdapat jaring pengaman. Hiro-san, Ya, gimana rasanya? rasanya deg-degan tapi bagus ya. Pemandangannya ya? Excited. Tak sampai 7 menit kami pun sudah sampai. Dalam perjalanan menuju kastil, kami sudah melihat benteng yang sangat tinggi. Oh, nih tadi tuh Hiro menjelasin kalau misalnya cekung itu supaya nggak ada yang bisa manjat ya. Betul sekali. Jadi bentuknya cekung.
Terdapat beberapa pintu gerbang kastil yang dijadikan aset kekayaan sejarah Jepang nih travelers. Seperti Kakuremon Gate ini. Nah, itu tadi pintu utama. Kalau ini apa, Hiro-san? Ini pintu rahasia. Kita lewat pintu rahasia. Oke. Ini dulu tuh kalau misalnya mau nyerang balik, lewat sini. Oh gitu. Kami pun bertemu dengan guide untuk bertanya titik mana yang paling menarik untuk dikunjungi. やっぱり最上階。最上階なんですね。 360度見渡せますので。 Ah, yang lantai yang paling atas kita bisa lihat pemandangan 360 derajat. Oke, boleh ke sana sekarang? Boleh ke sana. Oke. Hingga saat ini, di Jepang hanya terdata 12 kastil saja yang memiliki menara dengan usia lebih dari 150 tahun. Nah, salah satunya yaitu Matsuyama Castle ini nih travelers yang masih terjaga keasliannya. Jadi dari puncak ini, travelers dapat melihat kota Matsuyama dan laut pedalaman Seto yang memisahkan Pulau Honshu dan Shikoku. Usai melihat pemandangan, di suatu sudut ruangan di dalam kastil kami melihat perlengkapan baju zirah serta samurai zaman kekaisaran Jepang nih travelers. Ternyata di sini setiap wisatawan dapat mencoba menggunakan baju zirah tersebut untuk berfoto. Tapi ini hanya replika ya travelers. Gimana nih pakai katsu? Katsu. Yap. Katsu itu adalah Baju perang untuk peran di zaman dahulu kala. di Jepang ya, dari Yap. Jepang ya. Yap. Pokoknya model gini dari Jepang. Itu berat ya, terutama Yes. ini kepalanya. Berat. Ini berat. Kepalanya juga berat. Beratnya sekitar 8 sampai 10 kilogram. Iya betul. Tapi itu pun replika ya. Kalau yang asli bisa sampai 25 kg. Kebayang Gimana nggak tuh? caranya kita Jalan, perang, jalan, lari, lari. Gimana? 25 kilo. Hebat sekali. Usai dari Matsuyama Castle, kami melanjutkan perjalanan ke Taman Ninomaru. Di sini, aku dan Hiro akan merasakan cara meminum teh hijau secara tradisional. Pertama-tama, aku dan Hiro disajikan kue dengan rasa yang manis karena teh yang akan disajikan memiliki rasa yang pahit. Tadi aku diminta sama Hiro pas dikasih motif dari gelasnya menghadap ke arah aku. Nah, untuk ambilnya dibalik lagi ke bagian depan baru diminum. Ini menunjukkan motif dari keramik atau gelas yang digunakan. Dan juga yang menariknya, kalau misalnya kita pakai Yap. cincin itu harus dilepas supaya keramiknya nggak rusak. Ya. Nah, ini berharga ya. Betul sekali. Berwisata di prefektur Ehime tak lengkap rasanya jika tak berjalan-jalan keliling di Dogo. Aku dan Hiro melewati Dogo Onsen, sebuah tempat pemandian air panas yang berusia sekitar 3.000 tahun. Ini tulisannya Dogo Onsen. Dogo Onsen. Berarti ini bangunan yang tertua Betul. di Jepang. Yes, dan gedung utama untuk Dogo Onsen ini. Dan sebenarnya Dogo Onsen yang gedung utama ini lagi renov. Oh, ini lagi direnov. Lagi renov. Dan tahun depan, Juli tahun 2024, bakal buka full semuanya Untuk selesai renov. umum Yap. dan wisatawan juga. Wisatawan juga. Bangunan Dogo Onsen ini mayoritas menggunakan material kayu. Kami pun akan ke pemandian air panas di sisi lainnya yang masih dalam kawasan Dogo.
Pemandian air panas yang kami kunjungi memiliki gaya interior Asuka Noyu yang baru dibuka pada 2017 silam. Sebelum berendam, kami diberikan informasi terlebih dahulu nih travelers. Biasanya hot spring itu ada karena ada volcano. Oh, ya kan? Tapi kalau di onsen ini itu nggak ada volcano, tapi ada hot springnya. itu dari mana? Di sini kan ada di dalam tanah, di sini ada banyak batu. Jadi setelah batu mereka lewat, itu suhunya nggak turun. Oh, Katanya. Kami no megumi desu ne. Ya, jadi itu pasti dari Tuhan. dari bawah Dari bawah tapi. Sumber air panas itu suhunya ada yang dari 55 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Itu macam-macam sumber air panas itu brand, semua mix. Nanti campur semua air jadi satu, menjadilah Dogo Onsen. Oke. Jadi ini namanya Yukatabira atau Yucho siapa sih? Yucho, Dogo Yucho. Moto Yukatabiraと言います。 Yucho itu namanya. Ini baju khusus buat masuk hot spring dan waktu itu kaisar perempuan tuh menggunakan baju ini. Ya. Terdapat 2 pemandian, yakni umum dan eksklusif. Aku dan Hiro akan mencoba pemandian air panas yang mereplikasikan Yushinden atau kamar mandi privat keluarga kerajaan. 1, 2, 3. Setelah berendam, suhunya gimana? Pas nggak buat kamu? Pas ya, ternyata ya. Jadi awalnya agak kaget, tapi lama-lama terbiasanya pas. Nah, jadi ini bahannya dibuat selama 4 tahun. lama banget untuk menghasilkan baju yang pas. Betul. Dengan teknologi yang canggih. Karena kalau misalnya keluar dari air, kita tuh nggak dingin, tetap hangat dengan baju. Iya. Itu ceritanya. Tempat pemandian berukuran 2x2 meter ini semuanya terbuat dari granit loh travelers. Usai mandi kami pun bersantai di ruangan yang sudah disajikan teh hijau serta cemilan. Dogo Onsen ini memiliki balkon untuk menikmati udara bebas loh travelers. Setelah dari Dogo Onsen, kami pun kembali berjalan-jalan di kota. Aku dan Hiro mencoba naik tram dari stasiun Dogo. Sebagai informasi juga nih travelers, tram di sini merupakan salah satu moda transportasi kota yang cukup populer bagi masyarakat sejak lama. Kami berkeliling melihat pemandangan kota Matsuyama. Kota ini berada di Pulau Shikoku dan sebagai subbisnis di Jepang. Sehingga cukup ramai juga di sini travelers. Salah satu budaya lokal yang juga menarik untuk dilihat di Matsuyama adalah pementasan geisha. Saat malam hari, aku dan Hiro singgah di sebuah restoran untuk menikmati keramat tamahan geisha. Pertama-tama kami disajikan makan malam. Kami pun dihibur oleh tarian geisha dengan alunan alat musik tradisional samisen. Mereka mau ajarin kamu cara main alat musik tadi. Oh, oke. Oh. あんまり簡単にやられるとね、やっぱこっちの立場もあるからね。 Itu udah bagus sih, itu udah bagus. Tapi kan kalau kamu melakukan yang gampang, berarti itu kan dianggap gampang kan. Iya. ちょうどいい感じの感じ。 Harus gagal dulu. Iya. こんばんは。こんばんは。 Selanjutnya kami akan diajak bermain atau asobi. なみなみなみ。 Oh, nami. Kami menari dengan gerakan permainan baseball. 次投げる。 Diakhiri dengan suit Jepang.
Yang kalah maka akan dikenai hukuman sesuai dengan kesepakatan. 罰ゲームで味ますデコピンそれも新しくていいですね Permainan lainnya ialah kami harus fokus mendengarkan alunan musik yang menyesuaikan gerakan tangan. Sungguh menyenangkan ya travelers bagi aku dan Hiro untuk menutup hari di Dogo. Yuru Kiara atau karakter maskot untuk mempromosikan suatu wilayah di Jepang. Nah, di prefektur Ehime, Yuru Kiaranya ialah Mikan. Saat berkunjung ke kantor wali kota prefektur Ehime, aku dan Hiro senang sekali dapat bertemu dengan Mikan yang begitu imut. Maskot ini merupakan paduan antara jeruk dan anjing. Jeruk adalah buah yang populer dari Ehime, dan peta prefektur ini menyerupai anjing yang berlari. Aku dan Hiro pun jadi penasaran ya, seperti apa jeruk yang populer di Ehime sampai dijadikan maskot. Kami kembali jalan-jalan di sekitar Matsuyama. Dan ya benar saja travelers, memang banyak karakter jeruk yang tergambarkan sepanjang perjalanan aku dan Hiro. Nah ini nih, lihat ini ada itu nama jenis jeruk ya, namanya Iyokan dan segala macam itu namanya semuanya, dan ini tergantung ini manis banget, manis biasa, lebih asam. Asam. Gitu. Asam? Enggak. Ini tetap manis ya menurutku ya. Tetap manis tapi seger banget. Banget. Oh ini sih manis dan segernya ya sih. Tapi aku kira ini minuman, ternyata jelly. Jelly. Enak sih. Prefektur ini hanya memiliki satu perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Ehime dengan mahasiswa internasional. Contohnya saja mahasiswa dari Indonesia dengan jurusan teknik dan pertanian. Aku dan Hiro pun bertemu dengan mereka di Ehime University. Kenapa memilih Jepang itu sebenarnya karena menurut saya dan menurut pendapat orang-orang juga, karena Jepang ini itu salah satu negara yang paling aman buat ditinggali sama foreigners gitu. Jadi mereka emang memiliki budaya yang menurut saya itu luar biasa, terutama di etos kerjanya itu sangat luar biasa. Kita nggak pernah tahu nih apa sih Ehime dan Matsuyama itu, tapi ternyata waktu kita datang ini ternyata kotanya tuh enak banget buat slow living. Buat slow living itu paling enak. Oh iya, kita sebagai orang Indonesia yang slow living kita sangat nyaman di sini. Sama juga ada banyak hal yang bisa kita dapat experience-nya di sini tuh kita nggak bakal dapat di kota besar. Apa experience? Lebih into local tradition. Beralih ke kota Iyo, terdapat sebuah stasiun bersejarah yang menjadi incaran para travelers untuk mengunjunginya. Shimonada Station namanya. Stasiun ini memiliki daya tarik pemandangan yang begitu indah. Pemandangan matahari terbenam di Setouchi atau Laut Pedalaman Seto. Dari tempat kami berada, rel kereta serasa tersamar dengan garis lurus pandangan ke laut yang jernih. Hanya terdapat satu jalur rel saja, kereta ini tidak memiliki awak loh travelers, sehingga tak ada petugas yang berjaga di stasiun ini. Hari menuju senja, panorama indahnya surya tenggelam mulai terlihat di hadapan kami. Aku dan Hiro terpesona akan gradasi jingga yang mendampingi matahari menembus garis cakrawala. Tak heran
jika stasiun Shimonada ini menjadi salah satu spot pemandangan kereta api terbaik di Jepang. Menutup kebahagiaan hari ini, kami kembali membuat haiku dan pantun. 夕暮れに結ぶ和の心、瀬戸内の夕暮れに結ぶ和の心. Setouchi adalah nama laut ini Setouchi. Yugure adalah sunset dan musubu itu menjalin. Wano kokoro itu hati Jepang. Kita mengalami hal-hal Jepang di sini. Jadi saya baca puisi ini, haiku ini. Oke, sekarang giliranku ya. Siap. Udah. Makan gurame di rumah Pak Guru. Rupanya Pak Guru sigap dan jago menari diiringi musik banjo. Upacara teh dan makan jeruk ehime jadi rasa yang baru. Sajian pun semakin lengkap saat melihat Dogo Akimatsuri serta Matsuyama Kyo. Metro TV